ibadah online sekolah minggu. Nah, adik-adik, Cici juga senang sekali karena kita sebentar lagi akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Yeay! Nah, adik-adik, tetapi Tuhan Yesus juga bukan hanya memberikan kemerdekaan bagi bangsa kita, tetapi Tuhan juga memberikan kemerdekaan bagi setiap kita dari semua belenggu dosa. Oleh karena itu, adik-adik jangan takut. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Nah, mari kita naikkan pujian bersama Tuhan, aku bisa. Sekarang kita akan berdoa. Mari lipat tangannya, tutup mata. Jangan lihat ke kanan ke kiri. Kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sehingga pada pagi hari ini kami bisa kembali beribadah kepadamu. Ya Tuhan, kami juga bersyukur kami dapat merayakan hari kemerdekaan kami. Berkati kami karena sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, supaya melalui firman-Mu ini kami dapat mengerti dan mengandalkan Engkau selalu dalam kehidupan kami dan dalam setiap masalah kami dapat menang melewatinya. Ya Tuhan, juga berkatilah Lau Semaya yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Nah,
adik-adik ingat nggak kalau kita hari 17 Agustus itu merayakan hari apa? Yuk, siapa yang tahu? Hari apa yuk? Ya, benar sekali, kita akan merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Yuk sama-sama kita katakan merdeka, merdeka, merdeka. Nah, adik-adik, kalau kita mengingat hari 17 Agustus, kita akan melihat di jalan-jalan ada bendera merah putih. Kita akan makan kerupuk dan kita akan upacara di bendera di tangan. Nah, adik-adik tahu nggak ya, kalau kita merdeka, satu hal yang membanggakan bagi rakyat Indonesia. Tetapi siapa yang tahu siapa presiden pertama Republik Indonesia? Yo, nih pasti sudah tahu kan? Dia adalah I.R. Soekarno. Dia adalah presiden Republik Indonesia. Nah, sangat luar biasa ya, dia memenangkan Indonesia dan memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Nah, yang kedua, ayo siapa yang tahu ini adalah siapa? Yuk, dia adalah R.A. Kartini. Dia adalah pahlawan wanita yang memperjuangkan hak dari wanita Indonesia. Nah, kalau tadi kita melihat dari dua sisi dari tokoh Indonesia. Nah, kalau yang sekarang kita lihat ini, siapa yang tahu? Nah, dia adalah Nabi Musa. Nabi Musa membelah kosong untuk menolong bangsanya. Luar biasa nggak adik-adik? Nah, terus siapa yang tahu lagi nih? Siapa yuk? Nah, betul sekali, dia adalah Daud dan juga Goliat. Nah, jadi dia juga pemuda yang luar biasa dan juga pahlawan di Alkitab. Nah, adik-adik, kita telah membahas dari tokoh Alkitab dan juga dari tokoh Indonesia, adik-adik. Tetapi ada yang tahu nggak hari ini aja akan membahas siapa yuk? Siapa ya? Yuk, tahu nggak? Nah, Aceh nggak akan membahas mereka, tetapi Aceh akan membahas seorang pemuda yang dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dan melawan orang Midian, adik-adik. Nah, siapakah dia? Yuk, siapa yang tahu yuk? Nah, mari kita lihat video berikut ini. Pada suatu hari, malaikat Tuhan datang dan menemui seorang pria bernama Gideon. Gideon bekerja keras di pertanian ayahnya. Malaikat itu berkata, "Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Pergi dan selamatkan umat Tuhan dari musuhnya." Tetapi Gideon ragu. Ia berkata, "Keluargaku adalah bani yang terlemah dari segala bani yang ada, dan aku adalah yang terlemah dari antara keluargaku." Gideon, Tuhan menyertaimu. Lalu Gideon bercakap-cakap dengan malaikat tersebut, dan Gideon percaya Tuhan dan setuju untuk melakukan apa yang telah malaikat Tuhan sampaikan kepadanya. Sebelum pergi berperang, Gideon mengumpulkan pasukan-pasukan yang hebat. Tetapi ketika Tuhan melihat itu, Tuhan berkata, "Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau. Jangan sampai orang Israel nanti memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku." Jadi Tuhan menyuruh Gideon demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Lalu 22.000 diantaranya pulang. Tetapi Tuhan kembali berfirman kepada Gideon bahwa masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air. Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, tidak perlu ikut berperang. Lalu hanya 300 orang yang berlutut minum air yang akan membantu Gideon mengalahkan orang Midian. Lalu Tuhan kembali memberikan Gideon perintah yang aneh, yaitu dengan menyuruh pasukan Gideon membawa sangkakala dan buyung kosong dengan sulu di dalam buyung itu. Lalu pada tengah malam Gideon dan pasukannya berpencar. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung dalam tangan mereka, serta mereka berseru, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon, pedang demi Tuhan dan demi Gideon."
Lalu tentara Midian yang mendengar menjadi ketakutan dan lari. Lalu mereka membunuh satu sama lain. Dan begitulah cara Tuhan menyelamatkan bangsanya dari tangan musuh lewat Gideon. Nah, adik-adik bagaimana dengan video tadi? Nah, Gideon tidak seperti seorang pahlawan, tetapi Tuhan memilih dia untuk menjadi seorang pahlawan. Berarti dia adalah orang pilihan Tuhan. Adik-adik tadi lihat nggak di video bahwa Gideon sangat ragu-ragu bahwa dia apakah benar saya bisa melakukan tugas besar dari Tuhan. Nah, yang pertama Tuhan perintahkan kepada Gideon untuk membawa pasukan untuk melawan bangsa Midian. Nah, bangsa Midian itu tahu nggak adik-adik? Dia mempunyai 32.000 pasukan, sangat banyak ya. Nah, sedangkan bangsa Israel, dia di video tadi membawa 300 orang saja. Apakah bisa 300 orang melawan 32.000 orang Midian? Nah, ternyata bisa. Gideon taat kepada Tuhan dan mendengarkan perintah Tuhan untuk mengurangi pasukan Israel, adik-adik. Nah, pasukan Israel pertama berkumpul sangat banyak, tetapi Tuhan berperintah kepada Gideon bahwa terlalu banyak Gideon pasukan yang akan membawa kamu ikut berperang. Nah, akhirnya disuruhlah Gideon untuk mengurangi pasukan dengan cara siapa yang takut akan gentar silakan pulang. Nah, akhirnya pulanglah mereka. Terus yang kedua apa yang dikatakan oleh Tuhan? Nah, terlalu banyak lagi Gideon, saya membutuhkan pasukan yang benar-benar bisa untuk membantu kamu untuk melawan bangsa Midian. Nah, apa yang terjadi? Tuhan memerintahkan Gideon untuk menyuruh rakyat Israel menjilat ke minum air. Siapa yang menjilat seperti anjing, dia akan pulang. Ada 300 orang yang bisa berperang mengikuti Gideon, adik-adik. Nah, ingat enggak? Lalu Tuhan berperintah aneh lagi kepada Gideon. Apa itu? Nah, lalu Tuhan berperintah kepada Gideon, suruhlah bawa rakyat Israel untuk membawa sangkakala dan juga membawa buyung kosong berisi api, adik-adik. Apa ya kira-kira tadi? Ada yang masih ingat video tadi? Nah, untuk melawan bangsa Midian pada waktu malam hari tadi. Lihat bangsa Midian ketakutan, kocar-kacir dan melawan bangsanya sendiri, adik-adik. Nah, begitulah Tuhan menolong bangsa Israel melalui Gideon, adik-adik. Nah, kalau Gideon bisa menjadi pahlawan, bagaimana dengan diri kita, adik-adik? Kita juga bisa loh menjadi seorang pahlawan dengan cara apa? Ayo. Nah, kita bisa jadi pahlawan dengan menolong sesama kita. Kita bisa juga boleh membantu sesama kita menjadi pahlawan di masa kini. Yang pertama kita tadi udah mendengar dari I.F. Sukarno, R.A. Kartini, dan juga Musa, dan juga banyak lagi pahlawan di Alkitab. Nah, tapi bagaimana kita menjadi pahlawan di versi kita sendiri, adik-adik? Nah, begitulah Tuhan menolong kita dalam ayatnya tadi, dalam ayat hafalan kita di Mazmur 54 ayat yang ke-6 tadi. Tuhan Allah adalah yang menolong kita. Kata dia, kita tidak bisa apa-apa, bukan dengan kekuatan kita sendiri tadi, seperti bangsa Israel yang selalu mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, kita juga bisa menjadi pahlawan. Ingat ya adik-adik, kita juga bisa menjadi pahlawan dengan diri kita sendiri, dengan pertolongan dari Tuhan, sama seperti Gideon mendengar perintah Tuhan dan taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita Gideon ini kita belajar untuk mempercayakan diri kita kepada Tuhan, dan juga kita mendengarkan perintah Tuhan, dan juga kita menjadi seorang yang Tuhan saya ragu, tetapi Tuhan menolong kita dengan caranya sendiri. Mungkin kita banyak masalah, apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ini, kita bosan dengan virus corona dengan tidak berakhir sampai
sampai kapan kita tidak tahu, tapi tetap yakin dan percaya. Anak-anak, yakinlah dan percaya bersama-sama dengan Tuhan Yesus, apapun masalah tantangan yang engkau hadapi, engkau pasti menang. Merdeka! Yeay! Nah, adik-adik, firman Tuhannya oke banget kan? Nah, sekarang giliran adik-adik untuk berjuang menghafal ayat hafalan. Harus sampai bisa ya dan sampai menang. Semangat ya, merdeka! Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Ulangi yuk. 1, 2, 3. Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tapi adik-adik jangan pergi kemana-mana dulu, karena di akhir video ini kita akan ada aktivitas yang menarik. Nah, aktivitas itu bisa ada dikerjakan di rumah. Aktivitasnya lucu banget loh. Tapi sebelum melakukan aktivitas, kita mau berdoa terlebih dahulu. Ayo adik-adik semuanya, jangan lihat ke kanan ke kiri, lipat tangannya, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami pada ibadah online hari ini. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mengajarkan kami untuk selalu mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Engkau adalah juru selamat kami dan sumber kemenangan kami. Tuhan, juga berkati adik-adik kami yang ada di rumah, berkati juga orang tuanya, berkati pekerjaannya, agar selalu lancar dan dapat membesarkan adik-adik kami hingga dewasa. Ya Tuhan, ampunilah kami yang selalu juga mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami untuk bisa lebih mengandalkan Engkau dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Bye. Nah, adik-adik, aktivitas kita hari ini kita membutuhkan satu karton, pakai HVS juga bisa, terus gunting, lem kertas, pulpen. Nah, langkah pertama adalah kita akan di kertas dan karton dulu, kita akan membentuk sebuah kerucut dengan digulung seperti ini. Kita gulung. Nah, yang ujung sebelah sini, sisi sebelah sini kita lem. Ini kita lem. Nah, terus yang bawahnya kita gunting. Dia akan membentuk rata seperti ini. Dan atasnya kita gunting. Ini, terus kita tekan-tekan. Nah, setelah itu kita akan pakai kertas warna seperti ini, di samping juga boleh olah seperti ini. Nah, kita akan menulis ayat hafalan kita di sini di dalam Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Nah, di sini kertas ini akan kita tempelkan di sini. Nah, kita lem ujungnya. Nah, kita lingkar seperti ini. Kita akan membuat lingkaran seperti ini. Nah, dilem. Kita lem. Nah, terus kita akan membuat luarnya seperti ini. Digunting. Halus-halus.
ujungnya dilem. Nah, seperti ini. Nah, nanti jadinya akan nanti seperti ini adik-adik. Nah, jadi sebuah trompet. Nah, ingat gak tadi bahwa Gideon menolong bangsa Israel untuk melawan bangsa Midian dengan trompet dan juga buyung dan juga api. Nah, itulah Tuhan menolong mereka.